Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nidia Liandara dengan NIM 2111290081 kelas 2C Tadris Bahasa Indonesia. Video pembelajaran matematika fonologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. A. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Perhatikan contoh berikut. Kata bahasa Inggris top diucapkan T-O-P. Dengan T, apikul, mental, tetapi setelah mendapatkan S, lamino, palatal, pada stop, kata tersebut diucapkan stop. Dengan T juga lamino palatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulunya sehingga sama-sama lamino palatal. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang diasimilasikan disebut asimilasi progresif. B. Disimilasi. Disimilasi kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Perhatikan contoh berikut. Kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diberbedakan atau diasimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. C. Modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Dengan contoh, kata balik diucapkan bali, vokal I diucapkan I rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks san sehingga menjadi baikan, bunyi I berubah menjadi I tinggi. Balikan, perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah glotal stop atau hamzah. Sedangkan pada kata balikan, bunyi yang mengikutinya adalah versovelar. Karena perubahan dari I ke I masih dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. D. Netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini, bisa cermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan minimal barang dan parang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan P, adab dan sebab yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap. Mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambat letup bersuara B tidak mungkin terjadi pada kondisi koda. Ketika dinetralisasikan menjadi hambat tidak bersuara yaitu P, sama dengan realisasi yang biasa terdapat dalam fonem P. Beberapa ahli fonologi mengusulkan konsep arkifonem yang anggotanya adalah fonem B dan fonem P. Untuk mewakili kedua fonem tersebut, nama arkifonemnya adalah B, huruf B kapital, karena bunyi B yang paling sedikit dibatasi distribusinya. E. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghambatan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasanya terjadi pada penurutan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Dalam bahasa Indonesia,
sering dijumpai pemakaian kata tak atau enggak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal menghilangkan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demi kemudahan dan kehematan, gejala itu terus berlangsung. Dalam bahasa Inggris, zeroisasi ini sudah merupakan pola sehingga bernilai sama dengan struktur lengkapnya, misalnya shall not disingkat shan, will not disingkat won't, is not disingkat isn't, are not disingkat aren't, it is atau it has disingkat it's. Zeroisasi dengan model penyingkatan ini biasa disebut kontraksi. Apabila diklasifikasikan, zeroisasi ini paling tidak ada 3 jenis, yaitu aferesis, apokop, dan sinkop. 1. Aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Misalnya, tetapi menjadi tapi, peppermint menjadi permen, upawasa menjadi puasa. 2. Apokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Misalnya, presiden menjadi presiden, selangit menjadi pelangi, pulaut menjadi pulau. 3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya, baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, utati menjadi upeti. F. Metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi 2 bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari berasal dari bahasa Portugis, almari, rabu berasal dari bahasa Arab, arba, rebab berasal dari bahasa Arab, arbab. G. Diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi 2 bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota diucapkan anggota, sentosa diucapkan sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggota dan sentausa. Contoh lain, teladan menjadi tauladan. Vokal E menjadi AU, topan menjadi taufan. Vokal O menjadi AU. H. Monoftonisasi. Monoftonisasi kebalikan dari diftonisasi adalah monoftonisasi, yaitu perubahan 2 bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal E. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain, kalau menjadi kalau, danau menjadi dano, satai menjadi sate, damai menjadi damai. I. Anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan penambahan bunyi vokal tertentu di antara 2 konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster. Misalnya, putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Akibat penambahan e tersebut berdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan pertama dari kluster yang disisipi bunyi e menjadi silaba baru dengan puncak silaba pada e. Jadi tra menjadi tera, tri menjadi teri, sri menjadi seri, dan slow menjadi slow. Apabila dikelompokkan anaptiksis ini
Ini ada 3 jenis, yaitu protesis, apentesis, dan paragog. 1. Protesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Misalnya, empu menjadi empu, emas menjadi emas, ketik menjadi ketik. 2. Epentesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Misalnya, kapak menjadi kampak, sajak menjadi senja, upama menjadi umpama. 3. Paragog adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Misalnya, adi menjadi adik, hulu bala menjadi hulu balang, ina menjadi inang. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.